Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Ngelanggono. Saya mahasiswa NPM saya 211501103. Di sini saya akan melakukan mempersiapkan PPT saya yang merupakan tugas UTS dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi. Langsung saja, judul PPT saya adalah Security dan Teknologi Memonitoring menggunakan PRTG. Di sini ada penjelasan singkat mengenai apa itu cyber security. Jadi cyber security itu tentang memproteksi data dari unauthorized modifikasi atau unauthorized access atau data korupsi. Lalu selanjutnya ada introduksi singkat dari PRTG. PRTG itu apa? PRTG itu adalah Parcel Route Traffic Grapher. Jadi di sini merupakan software yang digunakan untuk memonitoring data, dan sini ada beberapa jenisnya. Bisa menggunakan sensor aplikasi ini. Lalu apa itu kepentingannya cyber security di era digital, yaitu data proteksi, privasi, intellectual property, national security, finansial, reputational, regulasi, internet of things, global connection, dan seterusnya. Kalau ada evolusi dari teknologi security, di sini dari 2010 ada penggunaan antivirus firewall, concern tentang phishing dan email based threat. Lalu ada di 2020 yaitu era sekarang, yaitu advanced security menggunakan AI, lalu cloud and mobile data security. Lalu di masa depan kemungkinan kita akan lebih maju lagi menggunakan AI-nya, lalu quantum computing dan IoT. Lalu dari 2040 kemungkinan menggunakan quantum resistant encryption, biometric AI, dan space based security. Lanjut protection dan monitoring software, kita menggunakan PRTG atau Personalized PRTG Traffic Monitor. Lanjut, akan menunjukkan data dari monitoring awal. Di sini bisa lihat kita melakukan sensor CPU loadnya pada 2 jam yang lalu. Di sini bisa lihat sekitar jam 10 pagi sampai jam segini networknya naik turun. Di sini merupakan bukan network, merupakan load dari CPU-nya. Di sini terdapat 36 CPU prosesor. Terlanjut di sini saya menggunakan SNMP traffic sensor. Terdapat Ethernet 1, Ethernet 2, 3, 4, VLAN, dan Ether CCTV. Di sini Ether 1 public networknya, trafiknya mulai dari jam 10 pagi itu networknya sangat padat sekali, merupakan jam-jam sibuk sampai mulai jam istirahat siang. Lalu di sini bisa lihat dari data malam terdapat mulai trafik, lalu sehingga waktu jam tidur penurunan. Lalu saat pagi kembali data merupakan tertinggi, paling sibuk dari tablet ini menunjukkan bahwa mahasiswa aktif pada Senin pagi itu sangat tinggi dibandingkan pada malam Seninnya. Lanjut pada meter 2, data menunjukkan hal yang sama juga. Lalu ini untuk ping, di sini terdapat ping dari sensor ping. Di sini terdapat saya note ditolak ketika melakukan high frequency ping. Jadi saya mencoba melakukan frekuensi ping yang lebih tinggi, maksudnya dalam rentang waktu sedikit saya bisa ping sebanyak banyak kali. Di sini dituliskan kalau misalnya dia terlalu banyak akan ditolak karena mungkin akan dikira oleh serangan DDoS. Ini sensor HTTP tertinggi pada jam 22.00. Lalu selanjutnya adalah data monitoring yang dilakukan selama 24 jam. Di sini hardware statusnya SMP-nya dari tanggal 22 sampai 23, dari jam 00 sampai jam 1 pagi. Jadi 24 jam. Dilihat sini trafiknya lumayan mulus untuk SNMP-nya. Saya berikan hasil lognya, daytime-nya, running-nya, bukti. Lalu berikan hardware status. Terdapat kondisinya good, uptime-nya 100%, tidak ada fail, error sama sekali. Ini sama juga, uptime-nya running, coverage-nya terdapat penurunan di jam-jam tertentu seperti jam 7 pagi, seperti yang saya bilang tadi saat jam-jam sibuk. Lalu ini untuk public traffic data 24 jamnya, seperti yang saya kira penurunannya akan terjadi saat jam-jam malam, lalu naik hingga jam-jam tertentu. Saya ada semua value-nya, trafiknya. Ini adalah log dari trafik tersebut. Coverage-nya seperti yang dilihat akan terjadi penurunan pada jam-jam tertentu, yaitu jam-jam pagi. Malah coverage-nya akan menaik kembali saat jam sepi. Sebuah case study menunjukkan kalau 90% dari perusahaan IT itu mengalami masalah security. Di sini kita bisa
saya berikan sebuah solusi untuk security tersebut. Akses point itu, akses network itu security-nya bisa di data breach oleh orang-orang yang tidak terautorisasi. Di sini ada beberapa solusinya, yaitu biasanya orang-orang menggunakan password yang lemah. Ini bisa diganti dengan menggunakan password yang kuat. Nah, itu biasanya menggunakan software yang kurang terupdate atau hardware yang kurang terupdate bahkan. Solusinya kita bisa update tiap hari sesuai dengan yang dibutuhkan dan budget yang ada. Lalu unsecure guest network. Jadi di sini tuh ada banyaknya network yang bisa masuk secara akses ke network utama. Jadinya kita bisa mengisolasi network tersebut tanpa ada orang yang bisa mengakses kecuali uh, orang yang terautorisasi saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.